Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darna Yunita Saputri dengan NIM 2014-120287. Program Studi Ekonomi Syariah kelas D semester 4. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas PPI bidang 3 terkait dengan ceramah dengan judul Keistimewaan Perempuan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita semua nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamat nanti. Baik, pada kesempatan kali ini saya membawakan judul mengenai keistimewaan perempuan dalam Islam. Sebagaimana laki-laki, hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki itu pun menjadi hak perempuan, maupun dari agamanya, hartanya, kehormatannya, akalnya, jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam. Selain hal tersebut, perempuan memiliki keistimewaan tersendiri di dalam Islam. Keistimewaan diantaranya yang pertama, posisi perempuan dalam Islam adalah berdampingan dengan posisi laki-laki. Mengapa demikian? Karena perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki. Kodrat wanita dalam Islam bukan bawahan, bukan pula atasan yang bisa diperlakukan seenaknya. Tentu saja hal ini berdasarkan kepada Al-Quran, surah Al-Hujarat ayat 13 yang memiliki arti, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Keistimewaan yang kedua yaitu ketika menjadi ibu. Kedudukannya lebih tinggi dari seorang ayah karena ketika seorang perempuan sudah menjadi seorang ibu, maka derajatnya akan lebih tinggi dari ayah untuk anaknya. Bahkan surga anak-anak ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seseorang yang tanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang harus dicintai lebih dahulu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Pertanyaan tersebut diulangi sampai 3 kali dengan jawaban yang sama, dan setelah ditanya keempat kalinya baru kemudian Rasulullah menjawab, lalu ayahmu. Keistimewaan yang ketiga, perempuan soleha akan masuk surga dari pintu manapun. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktunya, menjalankan puasanya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Keistimewaan yang keempat yaitu kehormatan wanita dilindungi dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, wanita dilindungi kehormatannya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang memiliki arti, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan seluruh hijabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak terganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Keistimewaan yang kelima, mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengandung dan melahirkan. Allah memberi keistimewaan kepada perempuan dengan kepercayaan untuk bisa mengandung dan melahirkan, serta mendapatkan pahala dari hal tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-A'qaf ayat 15. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang, ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapikan adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa,
Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibuku, bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Keistimewaan yang keenam yaitu berhak mendapatkan mahar ketika dinikahi oleh laki-laki. Keistimewaan perempuan apabila akan dinikahi oleh laki-laki adalah mendapatkan mahar seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 4 yang memiliki arti berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Mungkin itu saja keistimewaan perempuan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.